Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul 'arsyil 'azim. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والمتقين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ختم النبيين وإمام المرشدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى أيضا وهو أصدق القائلين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, para ustadz kiai, Bapak Haji, Ibu Hajah, bil khusus Kakanda Kiai Haji Dr. Andes Lukman Hakim, dan juga yang kami hormati sahabat-sahabat saya, guru-guru saya yang hadir pada kesempatan malam ini, khusus Al-Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Afandi, dan juga sahabat saya, saudara saya, Bapak Ustadz Umar Said Suyanto, bil khusus Sahibul Mahad Al-Istiqomah Bapak Dr. Nas Haji Heru Bibi Asmadi beserta keluarga dan juga para santriwan santriwati, Bapak Ibu hadirin jamaah peringatan Maulidin Nabi yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah, malam ini kita dapat hadir berkumpul bersilaturahim dalam acara yang amat sangat mulia memperingati hari kelahiran baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1443 Hijriah. Satu harapan, mudah-mudahan hadirnya kita menjadi catatan amal ibadah, amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, sanjung agungkan keharibaan baginda Rasul Nabi agung Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tentunya para pengikutnya kita semua. Semoga kelak kita dikumpulkan di hari kiamat nanti akan mendapatkan syafaat darinya. Amin Allahumma amin. Sebelum saya menyampaikan tausiah, tadi saya sudah rundingan dengan Bapak Kiai Haji Lukman Hakim, nanti kita ceramah bagi waktunya masing-masing 3 jam. Setuju? Kalau Bapak Ibu setuju, kami berdua pulang.
Saya jujur baru saya hormati tadi ada geli-geli mau ketawa. Saya nggak enak gitu. Tapi saya cekikikan sendiri. Saya nggak janjian dengan Bapak Lukman Hakim. Kok pakaiannya sama? Kita kayak mau diduetkan betul-betul sama beliau, Bapak Ustadz. Mau lomba pidato. Jadi beliau pakai gamis dan juga pakai jas. Cuman yang bedanya sarban saya putih, sarban beliau hitam. Peci putih, kopiah beliau hitam. Kulit saya putih. Saya nggak berani takut kewalat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menandakan kita sehati. Dan bukan karena kemaruk mau ceramah. Sebenarnya saya ingin beliau saja yang ceramah. Saya mau santai-santai, mau duduk-duduk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di acara ini yang luar biasa dari awal sampai tadi mendengarkan Shalawat Al-Kiram. Ini merupakan salah satu kecintaan kami semua, tadi telah disampaikan oleh wakil daripada tuan rumah bahwa kami ini selain peringatan Maulid Nabi, reuni atau silaturahim para ustadz-ustadz yang dulu dianggapnya kami ini seorang pemuda mendesu, masa depannya suram. Tapi sekarang alhamdulillah kami duduk di atas ini orang-orang yang sudah jadi manusia yang luar biasa di luar. Alhamdulillah barokah. Dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW nanti yang teristimewa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Dr. Lukman Hakim. Cuman saya mengantarkan saja. Tujuan utama dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak lepas dari 3 hal. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan, yang meramaikan, yang merayakan hari-hari besar Islam, bil khusus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan malam ini, kata Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya di dalam hati-hati mereka ini terdapat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya yakin hadirnya Bapak dan Ibu semua dari awal hingga nanti akhir, insya Allah di dalam hati kita terdapat keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ini adalah merupakan modal bagi kita dalam melangkah kehidupan di dunia dan melangkah kehidupan kelak di akhirat yang akan mengantarkan kita menuju kebahagiaan yang hakiki, yaitu al-jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan 4 kemuliaan. Pertama, kemuliaan dari Allah dunia dan akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang Allah muliakan di antara kalian semua adalah orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar dari segala problem hidupnya. Yang ketiga, Allah berikan rezeki yang tidak disangka dan diduga. Yang keempat, Allah berikan kemuliaan bagi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, fi jannatin na'im, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Alhamdulillah. Yang pertama. Yang kedua, untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kata Rasul, tidak sempurna iman di antara kalian semua sehingga aku lebih dicintai dari yang lainnya, bahkan lebih dicintai dari dirinya sendiri, dari kedua orang tuanya, dari
anak dan istrinya, bahkan dari semua makhluk yang ada di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas segala-galanya harus kita letakkan yang paling kita cintai. Malam ini karena cintanya kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dengan kondisi sekarang ini masih kupat covid corona kronik, walaupun konon katanya sudah levelnya turun. Ini kupat covid ini level kayak level apa namanya? Ada level 4, level 5 kayak pedes cabai itu. Iya levelnya. Jadi Bapak dan Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau juga mencintai kita. Jangankan beliau ketika beliau masih hidupnya, bahkan di akhir-akhir hayat beliau, dalam sakaratul maut beliau, yang dipanggil oleh beliau adalah kita semua, ummati, ummati, ummati. Dibangkitkan di hari kiamat nanti, beliau yang pertama dibangkitkan oleh Allah. Yang dicari, yang ditanya oleh baginda Rasul Muhammad SAW, bukan istrinya, bukan putrinya, bukan cucunya, tapi kita semua. Aina ummati, aina ummati. Lalu kemudian ketika semua orang sibuk dengan segala macam urusannya, baginda Nabi Muhammad SAW sibuk mencari kita semua. Aina ummati, aina ummati. Dan disitulah kita berharap syafaat baginda Rasul Muhammad SAW. Kata Nabi, man a'zama bi maulidi kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah. Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, dia berhak mendapatkan syafaat dariku di hari kiamat nanti. Inilah yang kita dambakan, inilah yang kita harapkan, syafaat baginda Rasul Muhammad SAW di hari kiamat nanti. Kenapa demikian? Kalau kita berharap masuk surga dengan amal ibadah kita, dengan sholat kita, dengan zakat sedekah kita, dengan haji dan umrah kita, surga jauh dengan kita. Kenapa? Ibadah yang kita lakukan banyak sekali kekurangannya, kurang ilmunya, kurang khusyuknya, kurang juga ikhlasnya. Maka dengan syafaat Rasulullah SAW, insya Allah kita yang hadir malam ini dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku aku garansi masuk surga semua insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir kita belajar untuk mencontoh menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus ke dunia ini sebagai role model untuk kita contoh baik di dalam kehidupan kita berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan negara. Apa yang dikedepankan oleh beliau? Akhlakul karimah. Seorang akan dihargai, dihormati oleh manusia bukan karena hartanya yang banyak, bukan ilmunya yang luas, bukan gelarnya yang panjang, bukan juga pangkatnya yang tinggi, tapi seorang akan dihargai, dihormati oleh sesama karena akhlaknya. Maka kata Rasul, wa khaliqun nas bi khulqin hasanin, bergaulah engkau dengan sesama dengan akhlak. Ada 3 yang perlu kita contoh di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, akidah beliau. Sampai kapanpun harus kita contoh. Beliau hanya beriman, menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada selain Allah sampai akhir hayat. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Maka untuk itu pertahankanlah kalimat itu sampai akhir hayat kita. Yang kedua, ibadahnya juga harus kita contoh, baik yang wajib maupun yang sunat. Yang terakhir yaitu akhlakul karimahnya. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak.
pastinya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita semua makin menambah, akan makin bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan makin cinta kepada Rasul, dan kita insya Allah mampu meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.